Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Bapak Ibu, Saudara-saudari kami sedharma, dimanapun Anda berada, kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari mara bahaya, dan jauh dari wabah penyakit, serta dalam lindungan Sang Terana. Pada kesempatan ini, Metayana Buddhist Center dan Persamuan Umat Metayana Buddhist Center mengadakan Ulambana 2020 di tanggal 19 Agustus sampai tanggal 30 Agustus, di mana tanggal 19 Agustus sampai 28 Agustus adalah pendarasan Sutra Liang Huang Pao Chan, dan tanggal 28 Agustus adalah pendarasan 88 Buddha, dan puncak Ulambana adalah tanggal 30 Agustus 2020. Di mana banyak orang bertanya kepada kami, apa sih manfaat dari pembacaan Sutra Liang Huang Pao Chan dan dari mana asal usul Sutra Liang Huang Pao Chan. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas secara singkat asal usul dari Sutra Liang Huang Pao Chan. Nah, sebelumnya kita mengetahui Sutra Liang Huang Pao Chan itu dikenal dengan ritual pertaubatan atau Kasamayati Raja Liang zaman Nancao yang dirangkum untuk permaisurinya. Kita kenal Raja Liang atau Liang Uti adalah raja yang sangat baik dan tekun belajar dharma, berguru pada Master Pao Tzu yang sebagai penasihat raja. Namun pemaisurinya bersifat buruk dan tidak mau melakukan perbuatan baik. Bahkan pemaisurinya cemburu dengan raja, cemburu dengan para anggota sangga, dikarenakan raja lebih menganggap raja lebih memperhatikan para anggota sangga daripada dia. Sehingga pada suatu ketika pada saat raja menjamu atau mendana makanan kepada para sangga, si pemaisuri menyelipkan daging di dalam bungkusan bakpao. Jadi dipersembahkanlah makanan yang berdaging tapi terselip di dalam bakpao. Pada saat tersebut sangga mencium aromanya, mengetahui bahwa makanan tersebut tidak vegetarian. Tapi karena demi menghormati sang raja, tidak mempermalukan sang raja di depan umum, maka maka anggota sangga menyimpan bakpao tersebut di baju. Ya, dia di samping gambar ini karikaturkan Mahayana punya baju jubahnya panjang yang diselipkan ke dalam makanan bakpao tersebut. Setelah itu melakukan pelimpahan jasa dan pulang. Pada saat tersebut, setelah anggota sangga pulang, maka pemaisuri langsung menyebarkan fitnah bahwa anggota sangga sudah tidak vegetarian, bahwa makanan tadi adalah makanan yang berisi daging. Padahal anggota sangga menyelipkan makanan itu di jubahnya, kan tidak memakan dan menanam makanan bakpao tersebut di tanah, dan satu keajaiban, bakpao tersebut tumbuh ditanam menjadi bawang 5 jenis bawang. Nah, kenapa Mahayana kita tidak makan bawang? Nah, nanti cerita lengkapnya itu di edisi selanjutnya. Oke. Nah, dan sang pemaisuri yang sifatnya buruk, membenci dan iri hati pada penghuni istana, menganiaya rakyat dan tidak hormat pada Triratna. Perbuatan dan pemikirannya pemaisuri ini telah melukai banyak orang. Benih karma buruknya besar dan sangat dalam. Pada suatu ketika pemaisurinya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah pemaisuri meninggal dunia beberapa bulan kemudian, sang raja bermimpi seekor ular yang cukup besar, ya bisa dikira ular sanca atau anaconda lah ya. Nah, ular tersebut tuh dalam mimpi berbicara kepada raja, memanggil Huangsang. Raja, saya adalah pemaisuri, karena semasa hidup suka berseteru demi perhatianmu, suka iri hati dan curang, sifat buruk jahat, sering mencelakakan orang lain. Maka setelah meninggal dunia, saya lahir menjadi ular. Saat ini aku tidak ada makanan, tidak ada tempat tinggal, dan setiap sisiku ada banyak kutu yang menggigit. Sungguh sakit dan sungguh menderita. Kutu-kutu itu adalah orang-orang yang pernah saya celakai, sekarang hidup di tubuh ular saya, menggigit tubuh ular saya. Saya merasakan penderitaan yang sangat sakit yang mereka rasakan pada saat saya memfitnah, menganiaya mereka. Karena saya tahu raja sangat sayang padaku, maka memberanikan menampakkan diri yang buruk ini, berharap dapat memohon raja
dapat melimpahkan jasa kebajikan agar saya dapat terbebas dari penderitaan menjadi ular. Setelah penampakan wujud ular di dalam mimpi, Raja Liang atau Liang Wuti menceritakan kepada Master Zi atau Master Pao Zi, yaitu penasihat raja, "Mohon Sefu bantu, bagaimana ini?" Master Pao Zi menjawab, "Hal tersebut perlu bersujud, menyesali perbuatan kepada para Buddha, baru bisa tertolong." Maka Raja Liang Wuti atau Kaisar Liang memohon pada Master Zi dalam mendalami kitab Buddhis dan mengumpulkan nama-nama Buddha sesuai Dharma, mengarang naskah pertaubatan, adakan ritual kasamati atau pertaubatan yang jasa pahalanya dilimpahkan untuk pemain suri yang disebut dengan Liang Huang Pao Chan yang berisi 10 jilid. Di satu malam ketika sang raja sedang membaca kitab suci, tiba-tiba tercium wewangian yang harum. "Raja, saya ada pemain suri. Saya sudah terbebas derita terlahir sebagai ular. Saat ini datang khusus berterima kasih kepadamu." "Terima kasih pada raja yang sangat baik. Ingat kasih sayang sebagai suami istri yang telah memohon kepada Master Zi adakan ritual pertaubatan atau penyesalan atau Pai Chan yang bahasa Mandarinnya, membimbing dan membebaskan diriku dari wujud ular. Berkat jasa pahala yang dilakukan raja untuk dilimpahkan kepadaku, kini aku telah lahir sebagai dewi di surga Tawatimsa." Keharumannya memenuhi ruangan, lama tidak pudar. Penampakan wujud dewi dari pemain suri sungguh indah dan anggun. "Terima kasih Raja. Hasil jasa kebajikan dilimpahkan sungguh sangat luar biasa." Setelah itu pemain suri penampakannya sebagai Dewi Sirna. Terhitung dari zaman Raja Liang hingga kini yang sudah 1000 tahun lebih, asalkan sesuai dengan petunjuk Dharma, melakukan penyesalan ini atau kasamayati ini dengan penuh sujud, melakukan ritual Pai Chan atau kasamayati, koreksi diri, tidak lagi menambah loba, keserakahan, dosa, kebencian, moha, kebodohan dan irisia di hati, percayalah pasti dapat mengikis, membersihkan benih karma buruk dan mendapatkan kebahagiaan. Ritual pertaubatan Raja Liang atau Liang Huang Pao Chan adalah salah satu di antara dharma yang mengajarkan pertaubatan, sebuah kitab yang mengajarkan umat menemukan kebodihan yang tata cara ritualnya sangat unggul dan luar biasa, dapat membimbing semua makhluk di 6 alam terbebas dari unsur penderitaan, baik yang hidup maupun yang telah meninggal, dan para praktisi yang baik cepat menggapai kebodihan, karunia yang dapat diraih semua makhluk hidup dari 4 kelahiran di 9 alam. Tata ritual ini landasannya adalah batin kebodihan, dengan ketulusan yang besar bersujud pada Buddha, hormat pada sebuah guru suci, menyatakan dengan pengakuan perbuatan buruk di masa lampau, maka dapat diberkati oleh Buddha, membebaskan diri dari penderitaan, menambahkan perbuatan baji. Naskah ini walaupun bahasanya tidak dalam, namun dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Ini sekedar gambar, ini sekedar ringkasan dari Liang Huang Pao Chan. Liang Huang Pao Chan adalah upacara penyesalan atau pertobatan Kaisar Liang Wuti di tahun 502 sampai 549 sebelum Masehi. Kaisar pertama dinasti Liang di China. Beliau adalah seorang kaisar yang mengambil Pancasila Buddhis, bahkan menjalankan Sumpah Bodhisattva, maksudnya Shou Wujie. Diceritakan bahwa pemain suri Kaisar Liang setelah meninggal terlahir sebagai ular dan hidup dengan sangat menderita disebabkan oleh karma buruknya yang semasa hidup penuh kebencian. Kaisar Liang kemudian meminta nasihat dari Yang Mulia Biksu Pao Tse untuk menolong sang pemain suri. Yang Mulia Biksu Pao Tse kemudian mengumpulkan banyak biksu terrealisasi tinggi untuk membantu. Mereka menyusun sebuah kitab pertobatan yang terdiri dari 10 bab untuk Kaisar Liang. Setelah melakukan upacara membaca bersama kitab tersebut, pemain suri Kaisar Liang kemudian muncul dalam mimpi sang kaisar untuk berterima kasih dan memberitahu bahwa dirinya berhasil lahir di alam tinggi berkat upacara yang dilakukan oleh sang kaisar dan para
sangga. Saat ini upacara pertaubatan Kaisar Liang ini banyak dilakukan oleh umat Buddha. Di dalam upacara ini biasanya banyak dilakukan penyebutan nama Buddha dan nama askara kepada para Buddha. Di dalam kitab ini juga banyak disebut mengenai sutra-sutra Buddha yang relevan yang dirangkum oleh Yang Mulia Biksu Paozi di dalam kitab tersebut. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara kami, jika Anda ingin lebih jelas lagi mendapatkan komik ini yang sudah ada versi Indonesia, bisa Anda download nanti di link yang akan saya bagikan. Ini adalah judul dari Liang Huang Paocan, karikatur yang telah diedit oleh Romo Hayang di Bandar Lampung pada tanggal 31 Juli 2020 untuk penjelasan secara singkat Sutra Liang Huang Paocan. Nanti saya akan share linknya di yang tertera di bawah. Nanti Anda tinggal download komik yang sudah ditranslate oleh Romo Hayang Bandar Lampung. Meskipun ini secara sederhana, secara singkat, dan penerjemahannya juga secara sederhana, tapi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, pembacaan kitab Liang Huang Paocan, apa sih manfaatnya, apa sih harapannya? Nah, mempunyai 11 harapan, yaitu 1. Semoga makhluk hidup di keenam alam memiliki pikiran luhur yang tiada batasnya. Semoga kebajikan luhur yang tiada batasnya ini dapat membalas jasa semua welas asih yang telah diterima. Semoga dengan kekuatan kebajikan ini membuat semua makhluk hidup mematuhi sila atau moralitas, tidak berpikiran untuk melanggarnya. Semoga dengan kekuatan kebajikan ini membuat semua makhluk hidup tidak acuh tak acuh terhadap yang patut dihormati. Semoga dengan kekuatan kebajikan ini membuat semua makhluk hidup di mana saja mereka berada tidak timbul pikiran dendam atau marah. Semoga dengan kekuatan kebajikan ini membuat semua makhluk hidup tidak iri terhadap apa saja. Semoga dengan kekuatan kebajikan ini membuat semua makhluk hidup tidak pelit terhadap apa saja. Semoga dengan kekuatan kebajikan ini membuat semua makhluk hidup tidak egois terhadap rezeki yang telah diperoleh, tetapi membagikan juga kepada semua yang tidak terlindungi. Semoga dengan kekuatan kebajikan ini membuat semua makhluk hidup menjalankan 4 sifat luhur bodhisattva, metta, karuna, upeka, dan mudita. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk semua makhluk. Semoga dengan kekuatan kebajikan ini membuat semua makhluk hidup bila melihat orang sakit, sedih, tiada sanak keluarga, timbul pikiran untuk menolong agar mereka memperoleh kebahagiaan. Semoga dengan kekuatan kebajikan ini membuat semua makhluk hidup di mana saja mereka berada selalu ingat untuk mengembangkan bodhicitta, membuat bodhicitta ada terus tiada putus-putusnya. Oke, baik Bapak Ibu, ini penjelasan secara singkat tentang Sutra Liang Huang Paocan yang sangat baik bagi kita yang masih hidup ataupun bagi mereka leluhur kita yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan tinggalkan, jangan lewatkan pendarasan Liang Huang Paocan di Metta Buddhist Center secara live streaming. Karena pandemi COVID-19 ini kita lakukan secara live streaming di YouTube PUMBC LCM dan di Instagram PUMBC LCM. Bapak Ibu tidak usah khawatir karena teks sutra itu akan muncul di layar YouTube Anda sehingga dengan kualitas HD sehingga Anda bisa mengikuti pembacaan pendarasan Sutra Liang Huang Paocan. Namo Sang Hyang Di Buddhaya, Namo Buddhaya.